Emang sakit sama Adama, sakit kan stroke. Oh, Madam stroke. Stroke. Udah berapa lama stroke? Dia udah 2 tahun 5 bulan. Nah, kenapa Madam akhirnya ke Serang? Ya habis nggak ada kerjaan lagi. Akhirnya kata Mauti, udah kamu daripada ini mending baiknya dong minta-minta. Nah, Madam, kenapa nih Madam kok minta-minta gitu? Kenapa? Habis nggak ada lagi cara lain ya, kerja di salon nggak bisa, udah nggak bisa. Baik minta terus terang sama orang itu orang mustahil orang nggak ngasih. Iya. Iya. Jadi bukan karena nggak mau kerja berat, Iya. tapi memang karena sudah tidak bisa ya. Kerja di salon sudah nggak bisa, jadi buruh cuci juga udah nggak bisa. Tangan Madam tuh lemah satu ya. Yang ini. Yaitu lemah ya. Iya. Jadi udah buat nyuci-nyuci udah nggak bisa ya. Jadi sudah lemah ya. Untuk buruh cuci juga sudah kesulitan buat nyuci. Bahkan jalannya aja sudah memakai tongkat. Ini kan tongkat Madam ya. Jalannya sudah pakai tongkat. Jadi memang sudah tidak bisa untuk untuk bekerja sebagai pembantu atau apapun itu, kerja di salon. Akhirnya Madam meminta-minta untuk penyambung hidup, mencari sesuap nasi. Ya kalau nggak meminta, ya beliau nggak makan. Karena memang sudah tidak bisa bekerja apa-apa. Jadi bukan karena malas bekerja ya. Karena memang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, karena sudah stroke. Gimana kita lagi ini sebetulnya gimana? Mau ke siapa aku mintanya? Mau tolong ke siapa? Saudara pada jauh, pada keong. Aku hanya hidup sendiri, apa-apa sendiri. Jadi kalau Madam itu pergi meminta-minta itu bagaimana? Apa Madam nggak capek atau bagaimana? Ya capek nggak capek dilakonin aja. Dilakonin aja ya demi mencari uang ya buat makan ya. Untuk makan. Untuk makan. Ya. Ini cukup memprihatinkan juga ini melihat kondisi Madamnya yang di sini hidup sebatang kara dalam keadaan sakit stroke, tidak punya siapa-siapa. Ya kebayang kondisi lagi sakit, sudah sepuh, ini umur sudah hampir 60 tahun. Hampir 60 tahun umurnya Madam, tinggal di gubuk seperti ini dalam kondisi sakit. Ini kebayang seperti apa kondisinya ketika butuh sesuatu, ketika mengalami penyakit, mengalami sakit, misalnya tengah malam, tidak ada orang yang bisa dimintain tolong. Nah, sangat mengkhawatirkan kondisinya seperti ini. Nah, Madam, Iya. Ini Madam sudah umur 58 tahun berarti ya. Iya. Umur 58 ini Madam ini sudah tidak muda lagi. Iya. Ya, artinya waktu hidup Madam ini sebenarnya sudah tidak lama. Ya, bukannya kita mendahului Tuhan. Ya, kita tidak mendahului Tuhan. Tetapi jika kita rata-ratakan umur umat Nabi Muhammad 63 tahun, Madam 58 tahun, artinya kita umur kita sudah diambang-ambang. Ya, sudah diambang-ambang umur kita. Ya, kalaupun lebih dari 63 tahun, itu adalah bonus dari Allah. Tetapi dengan umur yang sudah sepuh seperti ini, Madam masih seperti ini, berpakaian seperti ini. Madam
masih menyerupai perempuan. Madam tahu nggak? Madam ini sudah menyalahi kodrat. Madam menyadari. Madam sudah menyalahi kodrat. Madam terlahir sebagai laki-laki. Kemudian Madam merubah diri menjadi menyerupai seorang perempuan. Ya taruhlah waktu masih muda, belum kepikiran kita akan pulang ke akhirat, belum kepikiran sama sekali. Tetapi ketika sudah umuran begini, 58 tahun, Madam nggak kepikiran untuk bertaubat. Berpikir gimana yang ke belakang, harusnya jadi laki-laki layak. Gimana laki-laki seorang laki-laki, jangan seorang jadi perempuan, itu nggak baik sebenarnya. La ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ingatkan oh kamu laki-laki bukan perempuan. Aku sadar. Menyadari dengan umur Madam yang sudah seperti ini, kenapa masih memakai pakaian perempuan ini? Aku menyadari, jadi aku tadinya hilaf, aku penyesalan sih enggak ya. Cuma ya emang tadinya emang nggak ada yang nyesel. Cuma saya nyesel gitu. Kenapa nggak dari dulu aja aku harus insaf. Setelah tua gini baru insaf. Lah mungkin dapat tegurannya hari ini. Harus ditegur. Kamu itu kapan lagi? Oh ya, maaf. Saya sebenarnya agak risih memanggil Madam ya. Sanim. Iya, boleh nggak saya panggil namanya? Boleh. Boleh. Jadi saya panggilnya siapa? Sanim. Sanim, Bapak Sanim. Boleh menyebut boleh kek. Karena umur kita ini terpaut jauh sebenarnya. Iya. Saya panggil Bapak aja ya kalau panggil, atau panggilnya siapa? Bapak Sanim. Sanim. Ya, Pak Sanim ya. Saya panggil Bapak boleh? Iya boleh. Boleh. Karena saya juga nggak mau saya tahu bahwa ini adalah seorang laki-laki. Saya panggil Madam ini saya juga salah ya. Jadi saya panggilnya Sanim aja ya. Ya. Nah, Mas Sanim. Artinya kan sekarang ini sudah menyadari ya. Menyadari nggak kesalahannya? Menyadari banget. Menyadari banget. Aku menyadari, oh iya aku ini laki-laki bukan perempuan. Mau nggak Mas, artinya maksudnya begini, kedepannya Mas Sanim ya kembali ke kodratnya lah menjadi seorang laki-laki. Iya mau dong. Mau. Jadi Mas Sanim jangan berpakaian seperti ini lagi. Mas Sanim pakaiannya laki-laki. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Bisa ya. Nah, jadi saran saya secepatnya Mas Sanim rubah dirinya gitu. Jadi benar-benar bertaubat memohon ampun sama Allah atas kesalahan, kekhilafan selama ini. Sudah menyalahi kodrat, Mas Sanim mohon ampun sama Allah. Mau ya? Kapan Mas Sanim bisa berubah? Kira-kira kapan Mas Sanim bisa mantap untuk menjadi seorang laki-laki sejati? Ya sedikit-sedikit. Sanim biasa forumnya perempuan, ya Sanim kurangin gitu. Seperti laki-laki, sholat, ngaji, Sanim jalani.
Ya, jadi Mas Hanim nanti ini menjelang perubahan nanti Mas Hanim perbanyak bertaubat ya, bertaubat, berdoa, memohon ampun sama Allah untuk semoga Allah mengampuni dosa dan kekhilafan selama ini. Ya, kira-kira kapan ini saya bisa kesini lagi melihat Mas Hanim sudah berubah? Ya serah Om itu mah. Nanti seminggu lagi saya kesini lagi nanti ya. Nah, saya berharap nanti ketika saya kesini saya tidak melihat Mas Hanim berpakaian seperti ini lagi ya, sudah benar-benar berubah menjadi seorang laki-laki ya. Dipotong rambutnya, dipotong pendek layaknya laki-laki ya. Kalau sekarang rambutnya Mas Hanim masih panjang, dipotong pendek, tetapi dia nggak mau setengah-setengah. Oleh karena itu dia berjanji sama kita, dia mantapkan hati dulu, dia bulatkan tekad dulu, karena untuk berubah itu nggak semudah itu. Lakon ini kepribadian ini sudah dia lakoni sudah semenjak kecil, jadi katanya sudah nggak mudah untuk berubah. Kalau hanya sekedar merubah berpakaian itu mudah, tetapi yang kita harapkan ini dia betul-betul memantapkan hatinya, betul-betul menjadi seorang laki-laki sejati, betul-betul menjadi seorang laki-laki. Nah, oleh karena itu kita minta Mas Hanimnya waktu Mas Hanim di kampung dulu. Mas Hanim kan taunya orang kan tuh kan laki-laki ya, taunya laki-laki. Tapi Mas Hanim berbeda dari teman-temannya, pakaian perempuan. Teman-teman suka ngeledekin nggak? Iya, namanya ledek, saling meledek mah itu udah biasa, itu mah udah rumrah namanya. Kalau menurut saya mah lah ya anggap aja angin lalu. Suka diledekin? Suka. Apa? Seperti apa ledekannya? Saling bencong, saling bencong. Oh, diledekin seperti itu. Mas Hanim marah nggak kalau kayak gitu? Nggak marah, ya nerima apa adanya. Tapi paling tidak di hatinya juga ada rasa. Emang sebab juga marah, kesal dalam kesal, kecewa ya. Cuma dilawan dengan istighfar aja, dengan sadar. Dengan ini sampai dewasa gini, sana namanya pengen berantem nggak mau, kasihan ngeliat orang berantem kasihan. Kon banyak apa sih hasilnya berantem, nggak ada gunanya. Lebih baik kita seuyun seia sekata. Ya, terus apa namanya? Mas Hanim terbentuk jiwanya seperti perempuan, yang sebenarnya Mas Hanim ini laki-laki. Ada nggak rasa kecewa, penyesalan, marah, kok saya terlahir seperti ini gitu? Enggak sih, udah begitu ya, udah takdir kali ya, udah mengalami takdir aja, udah lah biarkan aja. Ntar juga aku akan sadar sendiri, namanya penyakit ya, akan kembali sendiri. Iya, gitu. enggak, maksud saya gini, Mas Hanim ada nggak timbul rasa marah? Biasanya marah, kok saya dilahirkan seperti ini, kok saya dilahirkan berbeda jiwa saya dari teman-temannya gitu. Sempet sedikit sih marah dalam hati yang kenapa kok dilahirkan gini, tapi dibalik lagi ya udahlah, pasrah aja, kamu kan ciptaan Tuhan, ya udah pasrah aja sama Tuhan, itu aja. Sampai sekarang aku nggak pernah pengen kayak marah kayak sedikit mah, enggak. Aku paling diem apalagi gitu ya. Ya apapun itu, kita berharap itu
masa lalunya Mas Hanim. Iya. Ya, masa lalu. Iya. Nah, sekarang ini Mas Hanim, saya berharap Mas Hanim bisa berubah. Ya, lupakanlah masa lalu. Masa lalu itu dilupakan. Sekarang mantapkan hatinya Mas Hanim untuk benar-benar menjadi kembali ke kodratnya menjadi laki-laki. Ya, 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 insya Allah mudah-mudahan ketika kita sudah ke sini untuk yang kedua kalinya mengunjungi Mas Hanim, kita berharap dia sudah berubah menjadi seorang laki-laki. Siap ya Mas Hanim? Siap. Ya? Siap ya? Ya. Ya, mungkin kita boleh saya lihat ke belakang Boleh. rumahnya? Ya boleh. Ya, kita lihat rumahnya. Nah, ini tongkatnya nih, tongkat Mas Hanim. Ini nggak pernah dipakai lagi, masih? Itu Pak, itu yang Kau pakai yang kecil ya? Iya. Pakai yang satu ya? Tadi awalnya pakai ini? Iya. Ya, awalnya pakai ini. Pertama kali itu. Nah, ini kita berada di ruang tamunya. Ini kenapa nih? Ini banyak banget pakaian apa ini? Ini pakaian bekas. Pakaian bekas dari? Buat saudara-saudara ini 2 karung, itu 2 karung. Dibagi 2 Mas Hanif tadi mah. Kan tadi dulu kan banjir sini. Banjir di Oh, ini dapat dikasih orang. Kasih orang. Oh, gitu, dikasih orang. Iya. Oh, jadi dikumpulin di sini. Ini maaf ya rumahnya. Iya. Kok kenapa berantakan banget ini? Belum beres, soalnya lagi sakit. Lagi sakit? Iya. Ya, maklum lah sendirian, apa-apa sendiri. Tapi walaupun sendiri seharusnya nih Mas Hanim juga harus bisa nih bersih-bersih. Iya. Ya? Iya. Ini benar-benar berantakan banget. Oh, ini kamar mandinya. Air dari mana? Oh, itu sumur. Sumur. Nah, ini tempat mandinya. WC-nya di mana? Biasanya jamban. Oh, jamban. Oh, ada jamban. Nah, jadi seperti inilah tempat tinggal Mas Hanim. Benar-benar ini benar-benar tidak layak. Berantakan, kumuh. Nah, saya berharap nih Mas Hanim bisa Menatanya. ditata lagi. Jangan sampai seperti ini. Yang Ya, ini nggak sehat. Nggak benar ini rumah Mas Hanim seperti ini. Jadi di pakaian-pakaian, kain-kain ini dicuci, dilipat. Nah, pakaian-pakaian kalau nggak berguna, ya udah dibuang aja udah. Iya. Buat apa? Ya, kalau udah nggak dipakai, dibuang aja atau dikasihin ke orang. Jadi ya mirislah nasib waria ketika sudah tua. Ya seperti ini. Ketika tidak punya keluarga, tinggal sebatang kara. Ya seperti ini. Mereka menanggung kehidupan sendiri. Mencari nafkah sendiri, makan sendiri, hidup sendiri. Kalau sakit, ya tanggung sendiri. Nggak ada yang bisa dimintain tolong karena memang tinggal sendiri. Nah, beginilah seorang waria ketika sudah tua. Bagi yang tidak beruntungnya, ya begini nasibnya. Ya, kita berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua, tidak menyalahi kodrat kita sebagai laki-laki ataupun perempuan. Ya, baik Mas Hanim, terima kasih bincang-bincangnya. Iya. Insya Allah nanti kedepannya kita kesini lagi. Ketika nanti kita kesini, saya berharap Mas Hanim sudah berubah. Ya, siap ya? Siap. Oke. Ya, baik teman-teman. Mohon doanya agar Mas Hanim bisa berubah, bisa bertaubat, kembali ke kodratnya menjadi seorang laki-laki sejati.
Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.